Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Sekarang kita sudah hampir selesai ya materinya dan kita sudah sampai di tema 5, subtema yang kedua. Di subtema yang kedua ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Di muatan bahasa Indonesia, kita akan mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang pertama yang akan dilakukan adalah membaca dengan seksama, kemudian menentukan ide pokok dari teks non-fiksi tersebut, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi mengulas kembali apa yang sudah kalian baca atau yang sudah kalian ketahui, kemudian menggunakan diksi dan ejaan yang benar saat mengembangkan tiap-tiap ide pokok. Ini pekerjaan yang memang membutuhkan pemikiran, kemudian yang lama, sehingga kalian kadang tidak suka dengan materi ini. Tapi ini adalah bagian dari bahasa Indonesia untuk tema yang kelima. Kemudian di muatan IPA kita akan belajar tentang rantai makanan. Nanti kalian belajar ya membuat rantai makanan sederhana. Jadi rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran di dalam rantai makanan. Makhluk hidup itu sebagai produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan dan ganggang. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya hewan. Kita manusia juga adalah konsumen. Kemudian pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Cacing, bakteri, dan jamur. Ini semuanya ada di dalam tanah ya. Jadi kalau kita sudah meninggal atau ada hewan yang sudah meninggal kemudian dikubur, itu akan terurai oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Itulah maha kuasanya Allah ya, Masya Allah ya. Allah menciptakan semua makhluk hidup itu sempurna. Jadi ada yang bertugas membuat makanan, ada yang bertugas memakan hasilnya, kemudian ada yang bertugas kalau sudah mati menguraikan sehingga tidak ada lagi sisa-sisa makhluk hidup di dunia. Ya, oke, ini contoh gambar rantai makanan. Ada padi, dia sebagai produsen, ya kan? Kemudian dimakan oleh ulat. Ulat di sini adalah konsumen pertama. Kemudian ayam juga konsumen, ya. Elang juga begitu, dan ini adalah gambar pengurai, ya. Tanaman padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri, tanah, cacing, dan jamur yang dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Ayam pun bisa mati, ulat begitu juga, ya. Ayam mati ya juga diurai ya. Jadi ini contoh satu rantai makanan. Misalnya Bu, ayam belum sempat dimakan elang terus mati ya, sama, dia akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Ya. Oke, lanjut. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Di sini ada produsen, dia sudah kalian pelajari ya, dia dibantu oleh sinar matahari untuk melakukan fotosintesis ya. Kemudian produsen akan dimakan oleh konsumen, energi berpindah dari produsen ke konsumen. Energi panas dilepas ke lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan lihat di sini yang di dalam, burung dimakan oleh ular, bukan ulat ya. Kemudian ular bisa mati dan diuraikan oleh bakteri pengurai. Kemudian burung ini juga bisa dimakan oleh elang. Nah, elang juga mati diuraikan oleh bakteri pengurai. Ya, seperti itu. Jadi kemudian Mas, ini namanya berkesinambungan. Kemudian kan diuraikan oleh bakteri pengurai menjadi suatu nutrien di dalam tanah, dan nutrien di dalam tanah itu diserap kembali oleh tumbuh-tumbuhan, akarnya kemana-mana untuk mencari nutrisi di dalam tanah. Begitu ya. Jadi ini siklus yang saling berhubungan. Ya. Kemudian di bahasa Indonesia mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Nyata ya. Menentukan topik yang dikembangkan, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya, membuat kalimat utama dengan pengembangan ide pokok, kemudian mencari informasi tambahan dari berbagai sumber, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi suatu paragraf non-fiksi yang padu atau yang bagus, yang sesuai. Jadi yang pertama adalah membaca tadi dengan seksama, menentukan topik yang mau dikembangkan,
Kosakata dari apa yang sudah kita pelajari itu kita cari sebanyak-banyaknya. Kemudian membuat kalimat utama. Kalimat utama misalnya mau buat 3 paragraf. Oke, kita buat 3 kalimat utama. Dan dikembangkan masing-masing itu. Misalnya, contohnya liburan kali ini. Liburan ke pantai. Paragraf pertama ide pokoknya adalah persiapan liburan. Persiapan liburan. Ya, siapa aja yang mau diajak, mau kemana, itu disiapkan di situ. Apa saja yang mau dibawa. Yang kedua adalah dalam perjalanannya, bagaimana. Saya naik apa di dalam perjalanan itu. Kalian ketemu apa, ya. Bagaimana suasananya. Kemudian yang ketiga adalah di tempat wisatanya, di tempat pantainya. Bagaimana di pantai itu, pantainya bagaimana. Seperti itu contohnya. Rumit ya, tapi kalau kalian kerjakan, jangan dibayangkan apa yang sudah Bu Ira sampaikan tadi, tapi kalian coba bercerita itu sebenarnya kalian sudah tiap hari bercerita kepada teman-teman kalian itu sudah melakukan suatu pengembangan diri ya, mengembangkan ide pokok kalian ya. Oke, lanjut. Di SPDP kita kembali lagi ke properti. Properti itu untuk memberi keindahan pada tarian. Media untuk menyampaikan makna tari, ada properti kipas, selendang, topeng, dan piring. Kalau tari piring ya propertinya piring. Kalau tari topeng pakai topeng. Kalau kipas ya tari kipas. Selendang ini banyak ya. Ada tari bedoyo serimpi, kemudian bondan itu juga pakai selendang. Kemudian properti tari fungsinya menunjukkan ciri khas tari tersebut. Nah ini kalau contohnya tari tari bedrong lesung ya pakai lesung. Jadi kalau kalian mau, aduh Bu, saya pengen lihat propertinya tari bedrong lesung, Bu. Kok nggak pakai kipas ya? Ya enggak, dia namanya juga bedrong lesung ya pakai lesung ya, untuk menandakan menyambut datanya musim panen ya. Kalau orang dulu gitu ya, apa-apa dibuat tarian. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting, membaca teks non-fiksi sesama, menentukan ide pokok non-fiksi, menyusun ide pokok tersebut dalam beberapa kalimat, kemudian memperhatikan pilihan kata dan ejaan. Pasti ya, pilihan katanya untuk bahasa Indonesia ya pilih bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan dicampur dengan bahasa daerah. Demikian juga pada waktu bahasa daerah, berusaha untuk menggunakan bahasa daerah, baik itu muko ataupun kromo. IPS. Di IPS kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam. Nah, maksudnya kenampakan alam begini, kegiatan ekonomi orang yang berada di dataran rendah dengan orang yang berada di dataran tinggi itu berbeda. Seperti ini, pabrik teh terletak berdekatan dengan kebun teh, pasti. Kalau teh habis dipetik masih dibawa jauh-jauh, nanti kira-kira tehnya seger nggak? Enggak, layu. Jadi kalau kegiatan ekonomi misalnya pabrik teh atau kebun teh ya berada di posisinya dia ada di dataran tinggi ya. Nah ini, kegiatan ekonomi menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Ya. Proklamasi kemerdekaan dibacakan ya. Naskahnya tanggal 17 Agustus pukul 10 dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ingat ya, Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan sekarang menjadi Jalan Proklamasi ya. Kemudian ini adalah bunyi proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini ejaan zaman dulu ya. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Oke, di IPS penampakan alam dan kenampakan buatan. Pelabuhan dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut. Perkebunan dimanfaatkan menghasilkan bahan pangan. Contoh lagi, misalnya ada pabrik untuk pengalengan ikan. Otomatis pabrik itu tidak ada di tengah kota atau tidak ada di tengah pulau, tapi dia akan ada di pesisir juga. Karena begitu ikan-ikan yang sudah diambil, yang sudah dijala, diambil oleh nelayan atau kapal-kapal nelayan begini, mereka langsung dibawa ke tempat pengalengan ikan tersebut, tidak menunggu lama. Karena nanti ikannya bisa basi atau bau busuk ya.
Contohnya di Banyuwangi itu ada ya, di Muncar. Saya belum pernah ke sana. Mungkin ada yang pernah ke sana, itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Kemudian ini kebun teh tadi itu, ya pabrik tehnya dekat kebun ini pastinya. Kopi juga demikian ya. Kemudian menggali informasi dengan membuat pertanyaan untuk bahasa Indonesia itu akan menambah kosakata kita. Kemudian apa yang mau kita ceritakan di dalam teks kita itu akan bertambah informasinya. Kemudian untuk PKN lagi, persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya. Nah, ini kalian tidak usah bingung ya. Maksudnya dalam mengelola sumber daya alam itu kita butuh persatuan, tidak bekerja sendiri-sendiri. Misalnya, salah satu wujud persatuan kesatuan mengolah sumber daya alam adalah kerjasama. Pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan, ya kan? Kemudian di muatan IPA, hubungan makhluk hidup dengan ekosistem. Nah, ini ada simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Ada beberapa macam simbiosis, kalian hafalkan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah ini apa? Mutualisme itu ada lebah dengan bunga ya. Lebah itu membantu penyerbukan, dia mengambil nektarnya, mengambil madu atau nektar sari bunganya. Tapi selain itu dia akan menjatuhkan ini benang sari pada putik. Ya, jadi membantu penyerbukannya tanaman, tapi dia juga dapat nektar. Itu bagi ini apa bagi kumbangnya ini ya, bagi tawonnya ini. Tapi nggak ada masalah dengan bunga karena bunga ini akan dibantu penyerbukannya tadi, ya. Kemudian ini ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup yang satunya tidak dirugikan. Nah, contohnya adalah ikan hiu dan ikan ramora. Ya, ini hiu ya. Ya. Ikan hiu dan ikan ramora. Jadi ikan ramora ini biasanya mengambil ini ya, mengambil apa namanya? Hewan-hewan kecil ya, atau yang kalau nggak salah itu ini ngambil hewan-hewan yang menempel di plankton apa ini ya, yang lumut-lumut yang ada lumut ya kalau nggak salah itu kayak tumbuhan atau apa yang nempel di tubuhnya si hiu ini, tapi hiu tidak merasa dirugikan ya. Atau ada ini kerbau dengan burung jalak. Ya, jadi burung jalak itu mengambil kutu, membersihkan kutu di kerbau, tapi kerbaunya tidak merasa dirugikan. Itu komensalisme ya. Nah, ini kan biasanya nih ada nih dalam kartun. Kemudian simbiosis parasitisme yaitu yang menguntungkan makhluk hidup, yang satunya dirugikan, contoh nyamuk dengan kita manusia. Kita manusia dirugikan sekali kalau digigit nyamuk, tapi nyamuknya untung ya, dapat ngisap darah, tapi manusianya jadi gatel. Kadang kalau nyamuknya nyamuk Aedes aegypti ya bahaya sekali ya. Oke, ada 3 ya. Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Oke. Sekarang kembali lagi di bahasa Indonesia, melengkapi informasi teks non fiksi yang dibaca, membaca dengan sama. Nah, kalau ada teks di garis bawahi ya, mana yang kunci pokok, ide pokok, nah menjawab pertanyaan yang diberikan. Itu akan membantu lebih paham tentang makna suatu bacaan. Properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Tari kancet lasan yaitu dari Kalimantan meniru gerak burung enggang atau rangkong. Burung yang digunakan ada propertinya bulu-bulu burung enggang tiruan yang diikat pada jari tangan. Ya. Nah, contohnya gerakan burung tangkong. Ini bertema, ada temanya. Nah, tari merak meniru gerakan burung merak. Propertinya selendang, tapi ada burung merak, motifnya burung merak. Ya, gitu. Ini juga dia pakai mahkotanya bentuknya seperti ada paruh burungnya. Jadi bertema, nggak cuma nari-nari aja gitu. Pola lantai tari merak lurus dulu, kemudian pola lantai lurus berlawanan arah, satu ke kanan, satu ke kiri gitu. Melingkar, kemudian lurus berhadapan. Ya. PKN, semangat, kekeluargaan, dan gotong royong. Nah, kita bergotong royong, piket bersama, kemudian kerja bakti, itu menimbulkan rasa kekeluargaan. Kalau nggak ada, siapa nggak ada ya?
nggak masuk harusnya kan dia ikut kita kerja bakti atau gini, oh si B kok nggak masuk sih, harusnya kan dia ikut piket, wah kayak gini nggak ikut piket enak ya. Nah, siapa yang suka seperti itu? Nah, itu ya, itu salah satu kekeluargaan loh, berarti kan kalian masih ingat dengan teman-teman kalian ya, memperhatikan teman-teman kalian. Oke, ini ya. Manfaatnya adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan dan menciptakan hubungan harmonis. Hubungan harmonis dengan yang kedua dan tiga ini sangat-sangat sering ya. Persatuan dan kesatuan ya, akhirnya makin tahu kan teman-temannya siapa aja. Nah, jangan sampai karena satu nggak piket, satunya piket. Nah, ini menciptakan perpecahan. Maka harus konsekuensi dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian hubungannya jadi harmonis dengan sesama kan. Kalau saling bekerja sama, seneng teman-temannya. Wah, enak itu main sama si A, main sama si B, si C, ayo bareng-bareng. Karena kita sudah senang sekali bekerja sama. Menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi di artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang berisi informasi berdasar fakta. Cari-cari artikel di Google itu kalian sudah pinter ya, misalnya cari tentang apalah. Oke, nanti kita ada tugas seperti ini mungkin untuk menambah nilai, mencari informasi yang penting mendapat artikel lalu dikembangkan menjadi pikiran utama. Nah, ini Bu yang bingung menjadi pikiran gampang. Nanti tugasnya kalian itu mengambil artikel dari suatu Google gitu ya, googling misalnya kalian hobinya memasak gitu atau seorang chef, artikel chef yang terkenal siapa, nah dapat tuh. Nah itu kalian tiap kan pasti ada paragraf, semua itu pasti ada paragrafnya. Nah itu kalian cari pikiran utama, kemudian kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian. Mungkin itu salah satu tugasnya ya. Nanti kalau lupa bisa diingatkan. Oke, kurang sedikit lagi. SBDP, pementasan tari dengan iringan musik. Ada dua macam, musik yang berasal dari manusia dan musik dari alat musik. Ada musik dari manusia itu tepuk tangan, tekan kaki, nyanyian. Kalau dari alat musik, gamelan, rebana, gendang, gambang, kromo, dan alat musik band. Ya, ada yang ritmis dan apa? Non ritmis bukan apa ya? Itu melodis. Oke, sampai di situ dulu Bu Ira yang bisa Bu Ira sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.